Halo teman-teman Lilan dan Parfum, apa kabar? Salam luar biasa ya buat kalian semua. Jadi hari ini saya mau bahas tentang sesi yang paling penting untuk distributor, karena di sini kan sudah ada beberapa distributor di grup kita. Nah, jadi yang mau saya bahas itu adalah bagaimana pentingnya seorang distributor itu memiliki stok barang, ya. Jadi kalau misalnya kalian itu punya bisnis, kalian ingin banyak melakukan penjualan dan ingin penghasilan yang besar, itu kalian pasti harus punya yang namanya stok barang, ya. Berapa banyaknya stok barang yang ada di tangan kalian itu tergantung dari berapa modal yang ingin kalian putar, ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin penjualan itu satu bulannya itu ada 1000 botol minimal, nah kalian itu harus ada pegangan stok itu di rumah kalian atau di mobil kalian, ya. Paling enggak itu minimal 30%. Itu harus ada ready. Jadi kalau 30% berarti sekitar 300 stok. Jadi 300 piece itu berputar, ya. Jadi ketika kalian memiliki stok 300 piece, nah cara penjualan kalian itu juga harusnya itu tidak sama seperti seorang reseller, ya. Kalau reseller itu kenapa dikatakan dia reseller? Karena mereka itu rata-rata menjualnya dengan perlusin, ya. Mereka menjualnya itu ecer, ya, ecer kepada para reseller. Nah, lalu seorang reseller itu naik menjadi seorang distributor karena dia melakukan pembelian paling sedikit itu satu kotak, satu karton, ya. Nah, jadi distributor yang paling pemula itu biasanya mereka mulai membuka jaringan-jaringan reseller di bawahnya. Jadi pada saat reseller ini mau mengambil produk itu dengan dia, dan reseller itu sekali pengambilan tuh minimal 2 lusin, ya. 2 lusin, ada yang ngambil 3 lusin. Nah, reseller akhirnya nyebarnya ke konsumen, ke end user. Nah, jadi kalau distributor yang sudah di atas pemula, ya artinya dia sudah memiliki beberapa reseller-reseller yang upgrade, yang mau upgrade ke distributor. Nah, jadi para distributor di atas pemula, ya kita bilang distributor yang mulai senior lah, ya. Itu rata-rata penjualan mereka itu langsung ke distributor pemula. Jadi distributor pemula itu pasti pengambilan ke atasnya itu minimal pasti di sekitar 200-an botol piece lebih, ya. Nah, jadi ada yang ngambil 500 botol. Makanya kalau kalian yang ingin penjualannya itu minimal 1000 piece per bulan aja, itu kalian tuh harus wajib stok 30% itu di tangan kalian, ya. 30% itu minimal. Karena kalau kalian tidak punya stok barang, maka reseller dan distributor yang ingin mengambil barang kepada kalian itu kan mereka sudah ada uangnya, tapi karena kalian tidak memiliki stok barang di tangan, akhirnya itu bisa membuat mereka itu berubah pikiran. Jadi tidak mau beli, ya. Mungkin gara-gara kepake dulu uangnya, berubah pikiran, mungkin ada kompetitor lain, ya kan, atau ada dari distributor lain, ya, kita nggak tahu, ya. Nah, jadi kalian harus bisa langsung mengunci orderan mereka itu dengan stok barang yang kalian punya, gitu. Nah, beda kalau misalnya ada yang mau pesan langsung di dropship ke rumah mereka, itu kalian bisa pemesanan langsung ke gudang, langsung dikirim ke alamat si penerima. Ya, jadi kalau misalnya kalian yang punya stok 1000 piece di rumah kalian, jadi ketika para distributor dan reseller itu butuh langsung produk, di saat itu juga kalian bisa langsung mengirimkan tanpa menunggu proses produksi dari gudang lagi. Dan mereka juga bisa langsung datang ke rumah, langsung pilih produk. Mereka bisa langsung action, ya, langsung gerak jualan dan nyebarin produk-produk itu ke konsumen dan ke reseller-reseller mereka. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu punya orderan itu 3000 piece aja, kalau kalian mengambil margin itu di sekitar Rp5.000 dikali 3000 piece, ya 5000 itu kalian itu jualnya itu rata-rata ke para distributor, ya. Nah, kalian ambil Rp5.000 margin bersih aja, itu kalian tuh udah punya 15 juta satu bulan, ya. 15 juta penghasilan dari penjualan para distributor kalian. Belum lagi kalau kalian punya reseller tuh pasti margin kan lebih besar itu, ya, pasti bisa 2 kali lipatnya lah minimal, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu males-malesan, nggak mau stok barang, itu jangan ngomong sukses deh. Jadi sukses itu tidak butuh alasan, ya. Sukses itu tidak butuh alasan. Jadi kalau misalnya kalian mau alasan,
lupakan yang namanya sukses, lupakan yang namanya punya penghasilan di atas 5 juta per bulan dan freedom ya, freedom, lupakan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita aja sendiri males-malesan ya, males-malesan untuk cerita, untuk nawarin orang, untuk jualan ya kan. Kita males-malesan, kita mau nunggu orang yang datangin kita nggak bisa. Jadi awalnya itu memang kita itu harus kejar bola dulu, kita nggak bisa terus nunggu di rumah kayak buka toko nunggu orang datang. Itu udah namanya itu udah penjualan zaman dulu kala. Ini kalian bisa lihat sekarang kalau orang yang memiliki toko, dia tidak membuat tim salesnya bergerak ke lapangan, turun ke lapangan dari segi offline-nya, maka penjualan dia akan anjlok gitu, karena banyak banget kompetitor dan banyak banget persaingan yang ada di zaman sekarang ya. Nah, jadi orang-orang yang memiliki toko, kalau dia tidak berpikir bagaimana dia mau ngejar bola di strategi offline atau dia main di online, maka toko dia akan bangkrut ya, dia nggak akan ada penjualan dan akhirnya usahanya tutup. Jadi sekarang kalau kita tidak beralih, kita tidak belajar mengikuti zaman, kita akan ketinggalan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk online kalian tuh bisa membuat strategi marketingnya itu bagaimana supaya orang itu rame-rame datang ke usahanya kita, ke tokonya kita gitu ya. Mereka datang tanya-tanya, paling nggak tanya-tanya dulu. Nah, terus dari tanya-tanya itu bagaimana mereka itu langsung closing. Pertamanya dari mereka coba pakai dulu, jadi customer dulu. Nah, setelah jadi customer, kita follow up lagi, mereka jadi reseller kita. Nah, setelah jadi reseller, kita langsung follow up mereka jadi distributor kita. Nah, akhirnya mereka terus berputar seperti itu. Jadi kalau kalian yang senior distributor ya, saya bilang senior distributor yang supplier. Nah, kalau kalian itu punya 10 orang aja distributor di bawah kalian yang masing-masing mereka per harinya itu 35 piece ya, penjualannya 35 piece aja per hari, itu udah 1000 botol satu orang. Kalau kalian punya 20 orang distributor di bawah kalian yang aktif mereka jualan, itu kalian udah punya orderan itu 20.000 piece ya, setiap bulannya itu 20.000 piece. Kalikan aja kalau kalian ambil di 3.000 rupiah aja ya, ambil margin tuh 3.000 rupiah, 3.000 sampai 5.000, 3.000 rupiah dikali 20.000 piece itu udah 60 juta teman-teman. Jadi kalau 5.000 rupiah dikali 20.000 piece itu aja udah 100 juta lah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu merasa bisnis ini susah lah, jualan itu susah lah, kalian harus tahu ini, orang yang sukses itu adalah orang yang paling pintar ya, harus pintar jualan. Nah, jadi jangan bilang jualan itu gengsinya rendah ya, jangan bilang gitu ya teman-teman ya. Karena orang-orang kaya dan orang-orang sukses itu adalah awalnya mereka itu juga bangunnya dari bawah. Mereka jualan door to door, jadi sales ya, datangin customer dulu. Awalnya itu harus pahit dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang namanya sukses itu secara kebetulan tiba-tiba bangun tidur tuh kita udah jadi seorang yang miliarder, nggak ya. Jadi kita bangun semuanya itu dari bawah, kita bangun semua itu dari nol, dari pahitnya, dari suka dukanya ya teman-teman ya. Nah, jadi pesan buat kalian para distributor di London, nah kalian itu harus tetap optimis meskipun kita baru-baru diterpa dengan badai yaitu pandemi COVID-19. Jadi kalian itu tetap harus optimis bahwasanya itu badai pasti berlalu. Nah, kita jangan terus pasrah dengan keadaan. Jadi kita harus tetap keep action, kita bergerak ya, jangan diam-diam aja macam batu ya. Jadi kalau kita diam aja ya pasti kita akan gagal terus ya kan, kita nggak bisa ubah kehidupan kita. Oke, baik teman-teman, jadi next saya akan kasih ke kalian video-video untuk kelanjutan tentang di London ya teman-teman ya. Oke, tetap sehat selalu, stay optimis, and salam luar biasa.